Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian sudah disyarah oleh Sirajul Talibin yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan. Kita memasuki judul baru, fi dzikri ma wa'ada wa au'ada. Jadi kita akan membahas tentang pahala yang diberikan oleh Allah dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tercakup pada 5 hal. Ya, ini ada 5 hal. Yang pertama al-mautu. Nanti kita bahas satu-satu. Al-mautu itu kematian. Kematian itu di dalam Al-Qur'an dengan lafaz al-mautu itu ada 80 kali. Walaupun nanti kematian itu dengan ajal. Idza jaa ajaluhum, idza jaa ajaluhum. Kalau sampai ajalnya. Tapi ini kalimat al-mautu saja. Al-mautu itu ada 80 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya al-qabru. Qabru itu kuburan, kematian. Itu disebutkan kalimat al-qabru saja dalam Al-Qur'an ada 2 kali. Walaupun nanti ada lafaz yang sama seperti al-qabru. Ya, alam tentang barzakh dan lain sebagainya. Tapi al-qabru saja itu ada 2 kali. Kemudian al-qiyamah, hari kiamat. Apakah kiamat tiupan sangkakala yang pertama atau tiupan sangkakala yang kedua? Atau manusia ketika di padang mahsyar nanti? Ini ada 70 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun nanti ada makna lain, ini penyebutan saja, penyebutan kiamat. Kemudian ada al-jannah. Penyebutan jannah dalam Al-Qur'an itu 76 kali, jannah saja. Nanti artinya ada juga makna sorga bukan dengan kalimat jannah. La fi na'im, ya. Itu artinya sorga juga. Jannah itu di dalam Al-Qur'an ada yang artinya taman dan ada yang artinya sorga. Maka semuanya disebutkan 76 kali. Jadi nanti itu belum kita pilah-pilah lagi. Apakah itu taman-taman yang ada di bumi juga jannah? Kemudian yang di sorga juga jannah. Kemudian ada an-nar. An-nar itu neraka. Kalau lafaz an-nar saja di dalam Al-Qur'an itu 102 kali. Walaupun nanti dipilah-pilah. Ada api yang membakar, ada api neraka, ya. Jadi nanti dipilah-pilah. Yang jelas lafaznya saja an-nar itu ada 102 kali. Sekarang kita masuk yang pertama dulu. Jadi semuanya kan ada 5. Al-mautu, al-qabru, al-qiyamah, al-jannah, an-nar. 5 semuanya. Apakah 5 ini mencakup as-sawab wal iqab? Ya, nanti akan kita lihat. Apakah dia diberikan pahala di situ atau diazab oleh Allah ketika kematian dia, ketika di dalam kubur, ketika hari kiamat, ketika di dalam surga, atau ketika di dalam neraka nanti. Bagaimana diazabnya? Bagaimana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita masuk yang pertama. Amal mautu fa'adhkuru fi hali rajulaini.
Jadi pengarang mengatakan, dalam hal kematian saya akan menyebutkan ada 2 orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satu keduanya, Maruya an ibni Syubrumah. Jadi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Syubrumah. Apa kata beliau? Dakhaltu ma'a Sya'bi ara maridin. Beliau ini bersama seorang pemuda namanya Asy-Sya'bi. Ketika itu beliau melihat ada orang sakit, ya. Na'udu wa huwa bima fihi. Jadi artinya kami apa? Kami melihat dia, mengunjungi dia ketika dia sedang sakit. Wa indahu rajulun akhar yulaqinuhu. Ketika dia sakit, ada seorang laki-laki yang mentalkinkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mentalkinkan. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faqala lahu Sya'bi. Kemudian Sya'bi mengatakan, Sya'bi itu yang masuk tadi, Pak. Jadi yang pergi mengunjungi tadi, pengunjung. Dia mengatakan urfuq bihi. Terus kamu ucapkan kalimat itu, terus kamu ucapkan kalimat itu. Temani dia terus sampai dia meninggal dunia. Maka kita kan disuruh juga ketika orang sudah mau sakarat, kita disuruh untuk mentalqin. Supaya apa? Paling enggak dia ketika dia meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat di sini. Fatakallamal marid faqala. Yang sakit tadi mengatakan, apa kata yang sakit tadi? In tulaqini aw la tulaqini. Kamu talkinkan saya atau tidak talkinkan saya, fa inilah ada'uha. Saya tidak pernah meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi makanya begini, talqin itu ketika kita mentalkinkan orang yang tidak salat, walaupun kita talkinkan dia tidak bisa juga mengucapkan la ilaha illallah. Kita mentalkinkan orang yang berbuat maksiat, kalau dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia tidak bisa juga mengucapkan la ilaha illallah. Maka pemuda yang sakit ini mengatakan, kamu talkinkan saya atau tidak talkinkan saya, lafaz la ilaha illallah pasti keluar dari mulut saya. Ini namanya apa? Di luar sadar. Jadi di luar sadar, seorang ketika di dunia dia baca Quran, dia salat, dia bertasbih, dia berzikir, ketika mau meninggal kalimat itu yang keluar di luar sadar. Tanpa dia kontrol, kalimat itu akan keluar sendiri. Dia sering baca Quran, mau sakaratul maut, bacaan Quran itu keluar sendiri. Dia sering berzikir, ketika mau meninggal dunia zikir itu akan keluar sendiri, tidak perlu dipaksa. Tetapi yang kedua, apabila seorang biasa berbuat maksiat, ghibah orang lain, demena agak, maka ketika mau meninggal dunia kalimat itu akan keluar juga tanpa dia sadari. Ini namanya apa? Kontrol di bawah sadar, tanpa dia sadari. Kenapa? Otak dia itu menginginkan dia untuk mengeluarkan hal yang biasa dia keluarkan. Jadi kebiasaan jelek dia apa? Itulah yang keluar. Kebiasaan baik apa? Itulah yang keluar. Maka tidak perlu heran kalau ada orang yang mau meninggal dunia, dia terus membaca Al-Quran, padahal itu sudah di luar sadar dia. Kenapa? Karena kebiasaan itu membuat dia menjadi nikmat. Apakah kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk? Maka kebiasaan ini akan keluar ketika dia sakaratul maut, ya. Maka menyuruh galak main judi online, waktu mau meninggal dunianya tinggal jadi online, Pak. Kalau di dunia orang krit, kikir, bakhil, waktu mau meninggal dunia yang teringat sama dia tanah, bagaimana sertifikat tanah, banyak dengan benejo kegop, benejo je kegopnya tinggal waktu meninggal, kan tinggal amal ibadah. Kenapa? Karena kebiasaannya seperti itu. Maka ketika mau meninggal dunia, kebiasaan itu akan muncul sama dia. Summa qara'a. Pemuda yang sakit ini apa kata beliau? Beliau membawa ayat suci Al-Quran sebagai dalilnya. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Orang yang terbiasa dengan berzikir, maka zikir itu akan lazim terus bersama dia. Orang yang terus berbuat maksiat, maksiat itu akan lazim terus bersama dia sampai dia mati. Sama seperti orang munafik, apabila tidak bertaubat, orang musyrik ini, syirik ini akan lazim terus sama dia sampai dia meninggal dunia. Faqala Sya'bi,
Tadi pengunjung tadi Sya'bi tadi apa kata dia? Alhamdulillahilladzi najja sahibana. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau sudah menyelamatkan teman kami. Kenapa? Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah tadi. Wal akhar, ada satu lagi seorang pemuda, mahukiya anna tilmizan li Fudail bin Ayyad. Dia adalah muridnya Fudail bin Ayyad. Jadi ada seorang pemuda ini malim tat-tat ya, dia pintar sekali. Siapa dia? Muridnya Fudail bin Ayyad. Fudail bin Ayyad adalah seorang sufi, yang Fudail bin Ayyad. Beliaulah yang mengatakan di dalam kitab beliau, amal ibadah itu kalau ingin diterima la budda ayatawafar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat kalau ingin diterima amal ibadah. Itu kata siapa? Fudail bin Ayyad. Walaupun nanti di dalam tafsir lain juga diungkapkan, tapi Fudail mengatakan yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas beribadah. Yang kedua as-shawab, yaitu benar ibadah yang dilakukan. Itu perkataan siapa? Fudail bin Ayyad. Beliau punya murid, punya murid. Ketika itu muridnya mau meninggal dunia. Fadahala alaihi Fudail wa jalasa 'inda ra'sihi wa qara'a surat Yasin. Ketika itu Fudail duduk di samping kepalanya. Dia membaca surah Yasin. Yasin dibaca apa? Di samping orang yang mau meninggal, bukan meninggal, mau meninggal dunia, dibaca Yasin. Faqala, apa kata muridnya? Ya ustadzu la taqra hadza. Baik bacanya, baik baca Yasin ya. Ya, ini kata siapa? Kata muridnya tadi. Fasakata sumalakana. Kemudian Fudail bin Ayyad dia diam, tidak baca Yasin lagi. Apa yang dia ucapkan? Faqala la ilaha illallah. Itu dia baca apa? Dia talqinkan orang yang sakit tadi. Apa kata dia? Faqala la aquluha. Saya tidak akan pernah ngomong itu. Tidak akan pernah saya ucapkan kalimat itu. Yang kata muridnya. Li'anni minha bari. Kenapa? Saya juga jarang sekali saya dengar lafaz itu. Nah, ini kata-kata muridnya. Wa mata ala dzalika. Kemudian muridnya itu meninggal dunia. Fadakhala Fudail manzilahu wa ja'ala yabki 40 yauman. Fudail ketika itu dia masuk ke dalam rumahnya dan menangis selama 40 hari. Ya, 40 hari. Ini seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu ibni. Itu anak saya ya Allah, menyojid dan pemaaf ya Allah. Ya, apa kata Allah? Inni a'idzuka, saya memberikan nasihat kepadamu supaya jangan jadi orang bodoh kamu. Ini kata Allah kepada Nabi Nuh. Maksud bodoh apa? Kan sudah saya kasih tahu. Yang tenggelam itu semua saya laknat, kata Allah. Jangan pernah minta tolong. Wala tukhatibni fil ladzi nadzalamu innahum mughraqun. Sudah jelas tenggelam. Ketika Nabi Nuh ditegur oleh Allah seperti itu, Nabi Nuh selama 40 tahun kalau berdoa tidak pernah lihat lagi ke atas, tapi selalu lihat ke bawah. Ya, selalu lihat ke bawah. Kenapa? Karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya hana malai, Pak. Kalau tak pegak mati, tak temecua tak teken macam-macam, tak pajuh haru. Berani kita tengadah dan minta naik ke atas lagi, Pak. Ya Allah, dapat halal dalam surga ya Allah. Yang bunuh bu mati ke bu. Ya Allah, berikan rahmat kepada saya. Bunuh ke zalimi kau pertanyaan, Pak. Ya, Pak. Ini Fudail begitu juga. Dia malu karena punya seorang murid yang meninggal dunia, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau mendengar bacaan Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh Fudail? Kemudian Fudail thumma ra'ahu fin naum. Ini kan orang-orang, kalau orang-orang sufi itu dia berdoa kepada Allah, dia bisa minta kepada Allah, ya Allah tolong muka syafah lur untuk ketemu dengan murid saya. Ini seperti kita minta doa untuk ketemu dengan Nabi Muhammad. Apakah dilarang? Tidak. Makanya seorang kalau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, ya. Kenapa? Karena iblis tidak bisa berubah wujud menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa merubah wujud menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Fudail di dalam mimpinya apa? Dia bertanya kepada muridnya. Dia melakai Allah supaya bisa ketemu dengan muridnya. Apa yang dilihat? Rupanya muridnya sedang diazab, dilihat. Setelah itu ditanya kepada muridnya.
Wa kunta a'lam talamizati. Kenapa kamu seperti ini diazab? Padahal kamu siswa saya, murid saya yang paling pintar. Dijawab oleh yang meninggal tadi, Pak. Dia sudah meninggal. Ada 3 hal yang membuat saya tidak bisa mendengar surah Yasin, tidak bisa mendengar Al-Quran. Ada 3 hal yang saya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kata beliau, awwaluhu wa awwaluha bin namimah. Saya suka namimah. Namimahnya pun adu domba agama. Maka hati-hati orang adu domba orang lain, akan dipersulit nanti ketika sakaratul maut. Bagaimana adu domba? Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka. Saya itu mengatakan kepada si fulan dengan apa yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Lu ya adu domba. Lu jak gede hai si fulan hana galak ke tron ni. Ya, ini yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, wathani bil hasad. Hasadnya dengki. Maka hati-hati orang yang dengki sama orang lain akan dipersulit nanti ketika sakaratul maut. Ya, kenapa? Hatinya kotor. Makanya di dalam beberapa kitab literatur tasawuf, kalau ingin menghilangkan penyakit kikir, krit, ya, Pak, penyakit sum'ah, penyakit takabur, pegadah ileh, hasad ileh, pegadah. Kalau dengki sudah hilang, yang lain insya-Allah akan hilang sendiri. Jadi ubohnya dah minta ileh, Pak. Ya. Kalau ingin ini sebuah pohon, kalau kita tebang tumbuh lagi, akarnya kita ambil. Akarnya itu apa? Itulah hasad, dengki. Dengki bagaimana? Susah ketika melihat orang lain berdak dua hati, Pak. Kalau engkau, yang dengki nanti, Pak. Kalau sifat dengki sudah ada, maka sifat lain akan muncul dengan sendirinya. Takabur akan muncul. Ya, Pak. Jadi kalau engkau kan dengki, pegah ada, lu lebih baik dari bulannya akan mulai, Pak. Setelah itu apa? Ria akan muncul. Ria akan muncul, sum'ah akan muncul, semua akan muncul. Makanya hasad ini dulu kita hilangkan, Pak. Kalau hasad sudah hilang, yang lain akan ikut sendiri. Dari mana kita tahu hasad? Ya, Pak. Pada debu kita yang dengki sama orang lain. Jadi hati ini sangat sensitif sekali, Pak. Ketika khusyuk dalam ibadah salat, hati ini akan tenang sekali. Ketika kita berbuat maksiat, hati ini akan bergejolak, ya, Pak. Ketika hati ini dengki sama orang lain, dia akan bergejolak. Maka tahunya kita dengki dia hati ini kepada orang lain. Ketika kita lihat nikmat orang lain, hati ini mendakdu, berarti apa? Kita ada dengki sama si fulan. Dengkinya oleh bergadah, Pak. Bagaimana hilangkan dengki? Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Sering-seringlah berzikir, Pak. Zikir ini akan mengikis-ngikis dengki tadi, Pak. Paling enggak tak duduk astagfirullah, astagfirullah. Atau kita baca Quran. Sering-sering baca Quran. Jadi baik baca titun 3 orang, Pak. Dengki kagada muncullah ni. Habis kagada muncullah ni. Jadi pakai bancara gadah bacu bergadah bentuk. Ya, Pak. Ini yang kedua. Sehingga dia tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, wasalis, yang ketiga, kanabi illah. Pada suatu hari saya sakit, ya, Pak. Saya sakit. Faji'tu ila tabib. Saya datang ke seorang dokter. Fasa'altuhu anha. Saya minta kepada dia untuk mengobati saya. Faqala. Dokter itu mengatakan tasrab fi kulli sanatin kadaham minal khamri. Obatnya apa? Hana lain najib khamar. Tapi setahun sekali kamu minum khamar, tabau peluk. Ya, najib tabau peluk. Fa in lam taf'al, kalau kamu tidak melakukan ini kata dokter tadi, Pak, kamu enggak akan pernah sembuh penyakitmu akan pernah sembuh. Ya, maka nasihat dokter kalau ingin sembuh, dalam setahun sekali kamu minum khamar. Itu sebagai obatnya. Kalau tidak, apa? Kamu enggak akan pernah sembuh. Fa kuntu asyrabu. Saya minum khamar tadi, Pak. Jadi khamar pun apa? Na'udzubillahi min sakhatihi alladzi la taqata lana bihi. Jadi artinya apa? Dia patuh, dia taat, tidak ada yang lain, dia tawakal kepada dokter tadi, Pak. Sehingga dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik itu jangan kita kan bukan menyembah patung saja, tidak. Artinya kita sudah hati ini, kalau syirik itu salis itu apa? Ada yang ketiga. Kalau kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketiga yang bisa menyembuhkan saya, cuma dokter ini lai hanya berpulih loh, nya akan mulai, Pak. Sudah mulai. Jadi bagaimana menyikapinya? Kalau ada dokter yang menyembuhkan kita, kata Imam Al-Ghazali, i'taqid, yakinlah kamu,
Rezeki itu, nikmat itu berasal dari Allah. Ini bagaimana si fulan yang memberikan rezeki kepada saya? Dia sebagai wasilah saja, wasilah rezeki Allah. Min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau kita dapat rezeki atau kita sembuh dari seorang dokter, kita berdoalah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, sudah Engkau sembuhkan saya melalui dokter ini ya Allah. Ya, itu yang benar. Terima kasih.